Shalom semuanya, juga di rumah yang mengikuti live streaming. Ya, saya akan melanjutkan apa yang Tuhan teguhkan. Untuk 2033, ya Bapak Ibu Saudara, arahkan semua pikiran hati kita kepada visi yang Tuhan beri. Sebagaimana tadi pagi, tolong didengar khotbah tadi pagi, itu pesannya secara spesifik adalah saya berikan tema tadi pagi adalah bernubuatlah bagi dirimu. Kita perlu bernubuat karena visi itu adalah nubuatan, Alkitab itu nubuatan, Injil itu nubuatan. Ya, nubuatan itu artinya sebagaimana yang tertulis di Wahyu 1 ya, saya tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara supaya saudara mengerti tentang apa yang kita lakukan ini adalah satu nubuatan. Wahyu 1 ayat 4 atau ayat 1 dulu. Inilah Wahyu ya, ayat 1. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah, ini nubuatan. Maka itu Alkitab ini adalah kitab apa? Nubuatan. Ya. Nubuatan itu menyampaikan apa yang akan terjadi ke depan. Ya, kalau disamakan dengan kata ramalan, ya ini ramalan yang dari Tuhan. Nubuatan yang dari Tuhan pasti terjadi. Amin. Ya, pasti terjadi. Bahasa Alkitabnya adalah nubuatan. Bahasa umumnya ya nubuatan itu tentang meramalkan sesuatu yang ke depan, tapi ini dari Tuhan. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu apa? Segala sesuatu yang telah dilihatnya. Nah, ini vision. Orang percaya Bapak Ibu Saudara, dia punya vision. Vision itu penglihatan. Melihat apa yang tidak dilihat oleh orang dunia. Tuhan Yesus datang untuk membuka mata roh kita. Sebelum saya bertemu dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, mata saya buta. Maka itu ada lagu yang buta melihat. Kami dulu buta, tetapi sekarang kami melihat. Kenapa kok bisa begitu Bapak Ibu? Duh, masa saya buta tuh dulu? Mau mata saya ya bening itu masih bisa melihat itu dengan jelas. Yang buta mata roh. Jadi buta dari sesuatu yang Tuhan nyatakan. Dan yang membuat buta adalah dosa. Dosa itu yang membuat buta. Bapak Ibu Saudara, semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang berdosa. Tapi bagi orang yang dipilih dan dipanggil oleh Bapa di surga, mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, tugas Tuhan Yesus adalah mengambil dosa saudara. Begitu dosa saudara diambil, melek saudara. Yang melek katakan amin dan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Dulu saya diajak persekutuan gini, aduh saudara, enggak lah, lebih baik ke MOG aja saya, lebih enak. Enggak tertarik. Tapi kalau ditanya, percaya Tuhan? Oh percaya saya sama Tuhan. Saya bela agama saya gitu ya. Ya karena kelahiran, saya enggak ngerti sebetulnya. Tapi saya buta. Saya tidak mengerti doa, baca Alkitab aja tidak kok saudara. Karena buta. Isu terbesar kekristenan itu adalah penebusan dosa. Bukan masalah Yesus Tuhan, salah.
Sekali lagi apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, di luar geger. Persoalannya hanya mencari Yesus itu betul Tuhan Pak Allah. Geger terus. Loh, kalaupun tahu Yesus adalah Tuhan, kalau kamu tidak tahu dirimu ditebus, ya kamu masih buta. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang membuat kita melihat. Maka setiap orang percaya pasti melek. Melihat apa yang dunia tidak lihat. Makanya kita berani mengorbankan waktu kita untuk sesuatu yang kekal. Berani tinggalkan pekerjaan kita untuk sesuatu yang kekal. Berani tidak menikah untuk sesuatu yang kekal. Bahkan rela menderita dan mati untuk sesuatu yang kekal karena melihat. Nah, inilah nubuatan, ini roh nubuatan yang ditaruh di dalam setiap hati orang percaya. Katakan amin. Kesaksian Tuhan Yesus disebut roh nubuatan. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, matanya buka, serap, melek. Tahu saudara, oh salah, tidak boleh ini, oh salah, ini benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dulunya tidak ngerti, maka itu perlu ada orang berdiri di hadapan Tuhan untuk membela orang buta. Tuhan Yesus berkata, bagaimana orang buta menuntun orang buta? Dua-dua akan jatuh ke dalam lubang. Dicari orang yang melek. Nah, orang yang melek itu siapa? Orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, berdiri di hadapan Bapa membela orang buta. Karena orang buta tidak tahu sebelum Tuhan melekkan dia. Sebab yang bisa memelekkan hanya Tuhan Yesus, katakan amin. Guru agama tidak bisa. Apalagi guru biologi, guru matematika, guru kimia, fisika, tidak bisa. Banyak orang pinter kimia, pinter fisika, pinter akuntansi, tapi buta. Saya sarjana ekonomi, ya buta. S1 kuliah, tapi buta. Nah, siapa yang bisa melekkan orang buta? Hanya Tuhan Yesus. Makanya kenapa Tuhan Yesus datang menyatakan kuasa mujizat. Tidak ada satupun orang bisa memelekkan orang yang lahir buta. Tidak pernah ada dalam sejarah. Tidak pernah ada, saudara. Hanya Tuhan Yesus melek, bahkan mati bangkit. Hanya Tuhan Yesus. Hanya satu pribadi yang menyatakan kuasa Allah itu bekerja dalam dirinya. Karena dia bukan sekedar manusia, tapi dia adalah anak Allah. Dia firman Allah dan dia adalah pribadi Allah sendiri. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, sebelum segala sesuatu ada, tiga pribadi ini sudah ada. Dan Tuhan Yesus berdoa, Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu. Sebagaimana kemuliaan yang aku terima sebelum dunia dijadikan. Dan itu ada padamu. Tuhan Yesus merindukan kemuliaan yang ada di dalam Bapa itu. Karena dia bersama Bapa. Maka itu kitab Kejadian berkata, marilah kita menciptakan. Ada kata kita. Kita itu berapa? Satu atau lebih dari satu? Jamak atau tunggal? Tiga pribadi atau satu pribadi? Tiga pribadi, itulah Allah yang kita sembah, katakan amin. Tapi yang paling berkuasa itu Bapa. Nah, saudara harus mengerti. Nah, Tuhan Yesus, dia pribadi Allah. Sehingga dalam Filipi 2, dia katakan bahwa ia melepaskan kesetaraan dengan Allah. Lah karena memang dia anak Allah. Dia punya kuasa yang sama. Otoritas diberi Allah. Tetapi dia menundukkan diri kepada Allah. Maka itu yang berbicara itu adalah Bapa. Semua Alkitab ini adalah Bapa. Dan Tuhan Yesus menjadi pengantara. Kembali, kenapa Tuhan Yesus datang melakukan mujizat-mujizat? Untuk menunjukkan hanya Allah yang bisa membuka orang yang buta jadi melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara punya roh nubuat itu mengalir kepada semua orang percaya. Loh, saya sudah percaya loh Pak, saya sudah lahir baru. Tapi kok saya tidak bisa
mengerti apa yang Bapak sampaikan roh nubuat itu? Ya karena kamu tidak percaya. Kamu percaya tapi tidak percaya. Pernah dengar siapa itu? Seorang yang ingin anaknya disembuhkan, berkata kepada Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan, aku orang yang percaya tetapi kurang percaya. Loh, gimana? Saudara cuma percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi saudara tidak percaya manifestasi yang diberikan, yang bekerja dalam hidup saudara. Rugi. Makanya nanti orang-orang Kristen ada banyak yang menyesal ketika naik ke surga. Karena apa? Mereka tidak menikmati apa yang Tuhan sediakan secara total. Rugi. Hanya pendeta-pendeta, hanya sekolah Alkitab, orang full timer itu yang ngerasakan. Yang lain bagaimana? Apalagi bisnismen. Aduh saudara, Tuhan bilang kamu terlalu banyak menikmati di dunia, makanya miskin di surga. Tapi kalau bisnismen adalah bisnismen yang sudah melek matanya, roh nubuatan, dan dia mengejar percaya sungguh-sungguh. Wah, saya percaya mereka orang-orang yang menikmati semuanya, ya, baik di bumi maupun di surga. Nah kembali ayat 3 sekarang. Sampai di sini mengerti ya? Jadi Bapak Ibu Saudara ketika percaya Tuhan Yesus melek, katakan bersama saya melek. Cari di Alkitab kata melek, ya betul melek loh, memang bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia tuh melek itu, bukan bahasa Jawa loh. Coba cari di searching di Alkitab melek, kan nggak ada. Ia memelekkan. Melek, saudara, itu paling enak, melek. Mata saya buta dulu saudara. Nah, jangan sampai kita menjadi buta lagi. Makanya orang yang sudah ngeliat, udah ngeliat nih, tahu lubang dimasuki, itu apa namanya? Apa namanya? Loh, dulu buta, tuk tuk tuk, tuk tuk tuk, tuk tuk tuk, jeblok. Salah enggak? Enggak salah. Buta. Tapi kalau sudah dibuka matanya, jalan di jalan yang sama ada lubang. Yang pasti enggak mungkin tuk-tuk-tuk lagi tuh saudara. Dia jalan biasa. Dia sudah lihat enggak lubang? Terus dimasuki, itu namanya apa? Hah? Coba sadari saudara. Kebangetan saudara. Itu bahaya. Ini orang yang menghina salib, itu ini. Udah melek kamu masuk itu menghina salib. Dan tidak ada pengampunan. Tidak ada saudara. Hanya pertobatan. Kalau saudara bertobat sungguh-sungguh, saudara diterima. Tapi ingat saudara, risikonya upahmu hilang. Kalau saudara tidak benar-benar mengejarnya lagi. Jadi kalau orang yang tobat kumat, kamu mati nggak dapat mahkota. Oh saya enggak mau saudara. Kalau cuman masuk surga, oh enggak capek-capek gini saya saudara. Gampang sekali itu. Tapi saya bukan begitu. Karena saya mengejar apa yang Rasul Paulus kejar juga. Guru saya Rasul Paulus jelas. Guru saya Petrus, guru saya Yakobus dan murid-murid Tuhan Yesus. Gak ada mereka yang hanya setengah-setengah. Gak ada, total. Ya, jadi jangan meremehkan pengampunan. Oh enggak apa-apa, nanti minta ampun toh bisa. Oh enggak bisa. Ada dosa mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu disuruh berdoa sama Tuhan. Tapi orang yang melakukan dosa mendatangkan maut, sudah ada lubang kamu masuki, jangan berdoa. Tidak boleh berdoa. Karena tidak bisa doa itu melepaskan mereka. Pertobatan. Katakan amin. Ya, kembali. Berbahagialah ia membacakan dan mereka mendengarkan kata-kata apa? Nubuat ini. Jadi saudara harus mengerti visi 2033 itu nubuat. Semua yang kita lakukan itu nubuat. Kenapa Anda berdoa? Kenapa Anda rajin? Kenapa Anda pelayanan? Nubuat semua. Nubuat ada dua. Yang dinubuatkan sebelumnya, saudara adalah penggenap nubuat, dan saudara bernubuat untuk ke depan. Bisa mengerti?
Saudara hari ini bisa percaya Tuhan Yesus karena saudara dinubuatkan. Sudah diramalkan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, nama saudara sudah dicatat. Bersyukur enggak? Loh kalau enggak dicatat enggak bisa. Enggak bisa saudara percaya Tuhan Yesus, enggak bisa. Orang yang percaya Tuhan Yesus karena sebelumnya namanya sudah dicatat di kitab kehidupan Allah Bapa di surga bersama putranya dan Roh, katakan amin. Sudah, cuman ini kita nggak ngerti gitu loh. Kalau kita ngerti ini kita hargai dong. Nah sayangnya nanti di surat Wahyu dikatakan ada orang-orang yang dihapuskan dari kitab kehidupan. Jangan sampai. Nah saya nggak mau saudara, amin. Saya nggak mau. Kalau domba yang saya gembalakan, apalagi keluarga saya, wah ya jangan saudara, amit-amit cabang bayi, lanang wedok. Jangan sampai terjadi. Ini nubuat. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Jadi saudara, waktu dekat ini nubuatan ke depan kuat sekali. Dan nubuatan itu bukan untuk diri kita. Untuk Tuhan. Bukan ramalan-ramalan tentang pekerjaanmu nanti begini, jodohmu begini. Enggak usah didengar itu saudara. Ya, itu enggak perlu orang Kristen itu. Itu orang biasa bisa. Orang luar itu banyak yang ahli untuk ramal-meramal. Itu biasalah, tidak heran saya. Karena ujungnya ramalannya itu selalu untuk kepentingan duniawi. Nah itu bukan. Tapi nubuatan untuk kepentingan kerajaan Allah, yaitu kedatangan Tuhan. Nah itu perlu diperhatikan. Dan nubuatan itu ketika saudara mendapatkan visi nubuatan, saudara harus menuruti. Makanya berbahagialah ia yang membacakan, mendengar, menuruti. Jadi saudara baca, saudara dengar, saudara taati. Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Makanya Alkitab yang kita punya ini nubuatan. Satu ayat saudara baca, masuk. Anda katakan, itu kerja langsung. Gak main-main Bapak Ibu Saudara. Dan pekerjaan firman itu dahsyat. Makanya orang-orang sederhana, ibu-ibu yang mungkin gak sekolah Alkitab, tapi taat, setia, beribadah di kampung, di desa, tapi tiap pagi mereka baca, lihat hidupnya, pasti dibedakan. Kok bisa? Kenapa? Karena firman yang bekerja sendiri. Makanya mari bangkitkan tentang kepercayaan kita kepada Alkitab. Saya khawatir orang Kristen udah gak percaya Alkitab lagi. Ya sudah, keputusan Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara percaya hanya dengan pikiranmu, ya pikiranmu akan mumet di pikiranmu saja. Di otak saudara. Pusing, 7 keliling itu ada bintang-bintang terus di situ. Tapi kalau saudara firman, oh enggak. Anda percaya firman itu kerja sendiri. Amin. Anda hanya memuji menyembah Tuhan. Maka sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul telinga, kamu kaget. Orang lain bilang gini, yang seperti ini belum pernah ada terjadi. Makanya 10 tahun ke depan udahlah. Gak usah aneh-aneh. Taat tekun. Ya saya sudah sampaikan. Nah. Ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Oh sorry saudara. Oke, cukup ini aja. Tidak perlu sampai ayat 4. Yaitu salam kepada ketujuh jemaat. Nah sekarang mari saya tunjukkan hubungannya di ayat 3 tadi. Kembali ke ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis
di dalam sebab waktunya sudah dekat. Nah, penting sekali Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini waktu yang sudah dekat, saudara memiliki roh nubuat itu. Nah, untuk lebih mudahnya maka saya ajak saudara bergerak pada visi yang Tuhan mau. Melalui Gunung Sinai Worship 40 hari kita menemukan 2033 ini. Ini roh nubuat. Sebab dengan roh nubuat ini saudara akan menjadi orang yang menggenapi nubuat para nabi dan saudara akan bernubuat. Maka tadi pagi saya katakan, orang yang punya roh ini mati dada pasti selamat. Gila enggak jaminannya? Abraham saudara, dia punya roh nubuat. Walaupun dia tidak memperoleh apa-apa, dia menganggap semua ini adalah sementara. Tapi dia punya iman. Iman itu nubuat saudara. Kenapa saudara beriman kepada Tuhan Yesus? Karena saudara percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan hidup kekal bersama Bapa. Itu nubuat. Bukankah saudara bernubuat untuk diri saudara? Makanya kerjakan nubuat itu. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Dan Allah, ya, nanti dengarkan lengkapnya ya, karena saya kan tidak mungkin ngulang lagi. Allah tidak malu disebut Allah mereka. Nabi-nabi yang mati dia tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan. Tapi imannya bernubuat akan memperoleh. Sehingga Tuhan Yesus memberi kesaksian bagaimana si miskin Lazarus yang menderita di bumi masuk surga, duduk di pangkuan siapa? Abraham. Berarti Abraham ada di mana? Di surga. Kenapa dia di surga? Padahal dia belum sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena bernubuat tentang Mesias akan datang penyelamat. Nah, orang yang punya roh nubuat, ketika tiba-tiba heart attack dalam hidupnya, nyetir mobil, sepeda motor, jalan, tiba-tiba blek, banyak toh yang terjadi. Angin duduklah apa, mau angin berdiri, angin goyang-goyang, apa angin putar-putar, terserah. Tapi mati dadak. Kalau sudah punya roh nubuat, kamu pasti selamat. Amin. Nah, ini kunci. Pentingnya saudara punya vision. Tapi kalau saudara tidak punya apa-apa, waspadalah. Karena roh maut akan ngambil saudara. Bangkitkan dalam dirimu roh nubuat itu. Iman itu saudara. Katakan amin. Nah, orang yang punya roh nubuat saudara, hidupnya dipakai hanya untuk kerajaan Allah. Tidak mungkin dia memakai ramalan itu mengarahkan hidupnya untuk hal-hal duniawi. Contoh, kalau saudara diramal oleh seseorang dan saudara percaya kepada peramal itu, pasti hidupmu akan menuruti segala ramalannya. Yang setuju katakan amin. Betul? Saya dulu percaya ramalan. Saya taat saudara. Kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu, lakukan ini, lakukan itu. Kenapa kita mengarahkan diri ke ramalan? Karena mereka sudah melihat. Gitu Bapak Ibu Saudara. Maka tuh kalau saudara beriman, berarti saudara arahkan dirimu kepada iman itu. Jadi iman itu bukan teori, bukan pengetahuan. Pengetahuan. Kenapa kamu percaya Tuhan Yesus? Ya katanya Pak Pendeta, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya orang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa dan pasti selamat. Sudah, pasti selamat. Tapi tiap hari ngegame terus saja. Mainnya di kafe tiap hari. Minggu-minggu ngelencer ke tempat-tempat wisata. Apa kita orang percaya? Berarti dia nggak tahu ramalan dong. Makanya kalau saudara betul-betul percaya Tuhan Yesus, kamu buka, ramalanmu kelihatan. Loh, diramal hidupku menuju kekekalan. Langsung berubah saudara, amin. Langsung balik arah. Tapi kalau saudara katakan,
Udah mah, yang penting saya percaya Tuhan Yesus. Duh, lah arahmu kemana? Lah arahmu tidak ke visi. Lah gimana mungkin kamu itu selamat? Makanya kita perlu ngarahkan keluarga kita. Kalau kita ini perahu, keluarga itu perahu. Siapa nakodanya di sana? Nakoda itu yang pegang setir. Penting sekali saudara. Kalau ada nakoda maka seluruh keluarga kita akan terarah. Dan sejarah mencatat Bapak Ibu Saudara. Hanya nakoda-nakoda yang hidup saleh. Itu yang mendapat kasih karunia. Tahu hidup saleh apa? Hidup saleh itu adalah takut Tuhan. Suka ibadah. Suka sedekah. Suka pelayanan. Seperti siapa? Nuh. Kenapa Nuh dan keluarganya tidak dibinasakan? Nuh ditemukan orang yang saleh. Ayub saleh. Tidak ada yang namanya orang tidak saleh itu diselamatkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saudara orang Kristen pun. Bahkan lahir baru engkau nggak saleh. Tidak akan selamat, saya kasih tahu. Makanya Tuhan Yesus berkata kalau hidup keagamaanmu tidak lebih daripada orang Farisi ahli Taurat. Kamu tidak pantas masuk kerajaan surga. Coba dong, kenapa orang Israel sampai hari ini tidak mau percaya Tuhan Yesus? Minta maaf. Selain memang Tuhan punya rancangan, belum waktunya. Tapi ada orang-orang Israel yang Kristen ada kok sampai hari ini. Suku-suku 12 suku itu ada yang suku-sukunya yang percaya Tuhan Yesus ada. Yang lain tidak. Kenapa saudara? Karena mereka tidak respect melihat kekristenan zaman sekarang. Maka itu di Israel yang paling berkembang adalah ortodok Kristennya. Tidak ada Kristen-Kristen model kita ini yang di sana berkembang. Tidak bisa. Minta maaf saudara, minta maaf ya. Kristen model milenial tidak laku di sana. Makanya sana betul-betul ortodok saudara tahu. Kalau ortodok di Indonesia tidak laku malahan. Minta maaf ya teman-teman yang ortodok ya. Loh beda memang. Lawang mereka doa tidak pakai musik kok. Harus imamnya yang melayani. Wanita tidak boleh megang Alkitab. Berdiri di atas mimbar. Tidak boleh. Semua ditata. Dan tidak boleh pakai pakaian seenaknya. Kerudung. Masuk. Ya sama seperti kita waktu pertama-tama 2017 itu loh. Tanpa musim. Tidak boleh saudara. Dan mereka harus taat mengikuti semua peraturan. Bisa mengerti sekarang? Nah kalau bangsa Israel melihat gereja yang apalagi minta maaf ya. Yang ngetop yang WL-nya aja pakai kudungan. Waduh saudara. Masa ini pengikut Yesus gitu. Minta maaf ya. Dikelihatkan nih ini saudara. Paha atas ini apa? Oh, sayap ya, wing. Masih lapar saudara. Wingnya laku. Tak pikir-pikir gini loh saudara. Saya tuh berpikir, saya bentar ya, bentar. Supaya serak saya teman. Coba ditutup bentar ya. Saya yang nyeruput, Anda yang nelan. Amin. Loh, ini enak tuh raknya. Jadi saya cukup pikir gini. Benar juga ya Tuhan. Bangsa Israel atau agama lainnya bersusah payah ngejar surga. Itu yang belum dapat loh, susah payah. Lah yang Tuhan Yesus mati loh di atas kayu salib, ya memberikan. Loh kok santai loh, masuk akal. Bagi mereka enggak masuk akal. Harusnya yang sudah dapat surga lebih bersusah payah. Lebih rajin. Yang ngerti katakan amin, tepuk tangan. Lebih rajin. Loh, ngerti ya? Loh. Kenapa? Karena mereka mengejar Tuhan. Anda dapat Tuhan. Ngerti? Mereka kan mengejar Tuhan. Tuhan itu bingung kok mereka. Betul. Ngejar karena mereka sangat jauh Tuhan. Lah ini Tuhan dekat, Anda sudah mendapatkan Tuhan melalui Yesus Kristus, Allah hadir. Loh kok kamu males? Loh kan gak masuk akal. Ya bener ya Tuhan. Memang goblok kok kita ini gitu ya.
Ya memang bodoh kita. Harusnya saya lebih rajin. Makanya Tuhan Yesus bilang, gak masuk akal kamu. Kamu udah ketemu aku, tapi kamu gak lebih rajin dari agama orang Yahudi. Jadi lucu gak saudara? Lucu loh saudara. Orang Israel sabat-sabat sembahyang. Mereka lihat orang Kristen minggu-minggu ke pantai. Loh. Lalu mereka, ini agama apa? Who is Jesus? Kami tidak kenal Yesus. Yesus yang kamu percaya tidak begini. Makanya gereja perlu bertobat, jangan gaya-gaya lah. Anak-anak muda kan, wah ini milenial nih, wah gereja harus milenial. Apalagi metaverse mau jadi gereja. Ya tambah runyam tak saudara. Wong zaman Covid, sudah tahu? Zaman Covid itu saya akan keliling lihat saudara. Itu agama-agama yang tidak bisa streaming. Gak mau mereka. Saudara yang punya tetangga yang agama lain coba lihat. Waktu hari ibadah mereka masih penuh gak waktu itu? Penuh. Gereja aja tutup. Loh saya tutup, saya KO kena ya saya. Coba ndak kena yang ngomel terus aku terus bae. Yang ndak kena silakan tetap ibadah. Loh tapi kenapa mereka berani? Karena mereka ndak menangkap streaming. Bagi mereka streaming itu ndak bisa. Kalau mau ketemu Tuhan ya hadir. Parah nggak kita? Parah loh saudara, malu loh. Makanya saudara itu jagaan Tuhan Yesus gitu loh. Kasihan deh Tuhan Yesus itu sebetulnya. Makanya saya kalau datang ya ibadah, mindset saya kan sudah berubah. Kalau dulu saudara datang ibadah, saya toleh kanan kiri, kok sepi yo? Kok nggak ada banyak ya? Wah kalau banyak, wah ini baru ibadah. Kalau nggak ada yang datang, waduh sepo males rasanya. Kan gitu. Karena kita pikir ibadah itu kan kayak gedung bioskop kan gitu ya. Kayak pertunjukan toh. Tapi setelah kebenaran masuk dalam hidup saya, mata saya lebih dibuka lagi oleh Tuhan. Karena saya mengejar Tuhan. Tidak, ibadah cuma 3-4 orang saja. Kita pikul tabut perjanjian. Allah disukakan. Bukan masalah jumlah. Walaupun ibadah sore itu membuka kesempatan bagi yang sore. Ada ibadah 7 kali saudara, luar biasa. 7 kali ibadah. Ini membuka kesempatan untuk mereka pada jam-jam mereka. Itu baik. Tapi jangan terjebak kepada daging. Terutama pelayan. Ya menjadi rahasia umum lah. Saya pun ngalami. Kalau yang hadir 1000 misalkan. Wah rasanya mimpin itu hadir Tuhan itu betul. Tapi kalau cuma 12 gitu. Gak ada Tuhan rasanya. Kok sepi gini ya? Urapannya beda. Itu daging. Hati-hati, banyak kita kan begitu. Sama pendeta. Wah pendeta kalau khotbah di hadapan, wah banyak orang. Wah rasanya semangat gitu loh. Tapi ngelihatnya kok sepi ya. Nah itu rasa-rasa nih saudara. Ngomongnya mulai pengen cepet tutup aja selesai. Karena mereka merasa bahwa Tuhan tidak ada. Lihat saudara. Masa kehadiran Tuhan ditentukan jumlah? Tidak. Kehadiran Tuhan ditentukan hati kita percaya. Tuhan hadir, Dia hadir. Mari berubah ya. 20:33 kita berubah. Bahwa apa yang kita lakukan nubuat. Saya berharap saudara nangkep mengerti. Makanya saya pelan-pelan terus harus ngajari saudara. Sebab gak ngerti-ngerti gitu loh. Kehadiran kita ini supaya orang lain diselamatkan. Kan gitu maksudnya Tuhan itu. Tapi hidup kita gak jadi contoh, ya malu saudara. Gak masuk akal. Harusnya kita lebih sungguh-sungguh dari mereka. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, tolong bukakan Matius 24. Ketika saya nyembah tadi, nah Tuhan bukakan lagi. Supaya saya bisa mengawal saudara 20:33. Karena ini Mazmur 20, Mazmur 33. Belum saya buka dulu. Tapi mari kita arahkan kenapa Tuhan beri vision gitu loh. Kenapa saudara sekarang digerakkan kepada roh nubuat. Dan setiap orang percaya memiliki roh nubuat.
Karena Anda melek dan Anda melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang dunia. Matius 24 ayat ke-3. Saya tunjukkan buat saudara. Saya bicara ini sampai 10 tahun loh saudara ke depan masalahnya. Persiapan saya sampai 10 tahun ke depan. Jadi khotbah saya ini sudah siapkan panjang sekali. Walaupun saya tidak nulis saudara. Ya, saya minta hikmat yang bergerak terus bergerak. Saya ikuti ya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. 4. Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, apa saudara? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Hati-hati saudara, penyesatan banyak terjadi. Maaf ya, dulunya rajin sekali. Hari ini hilang. Siapakah orangnya? Ada di antara kita. Dicek. Dulu rajin, dulu semangat, doanya luar biasa. Sekarang tidak. Why? Itu tersesat saudara. Haleluya. Haleluya apa haleluya? Saudara, kalau dulu engkau tidak rajin, sekarang rajin. Engkau ditemukan. Tapi dulu engkau rajin, berapi-api, jangkau jiwanya, powerful. Wah, ngomong dikit Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hari ini engkau sudah apatis. Engkau berkata, percuma. Ikut Tuhan tambah penderita. Orang Jawa bilang tambah soro. Masa hidup gini-gini aja. Kapan saya bisa beli mobil? Kapan saya bisa beli rumah? Saudara mulai mundur pelan-pelan. Anda tersesat. Iblis itu pintar saudara. Dia sangat mudah membuat orang, bahkan pendoa sekarang pindah agama. Kan sudah terjadi. Saya doakan terus anggota kita di Jakarta. Hari ini tidak menerima kontak saya, telepon saya. Lihat saudara. Padahal saudara, karunia roh dia punya. Bahkan memenangkan sahabatnya. Tapi hari ini kemana? Dia bilang, luar biasa sekarang saya. Saya happy. Sudah lama saya menderita. Lihat saudara, memang sekelilingnya orang gede-gede saudara. Ponaannya aja bintang sinetron. Tinggal di sana, saya pernah doakan per telepon itu mendoakan. Waktu itu sakit, dirawat ibu ini, diceritakan tentang Tuhan Yesus. Sekarang malah, kenapa? Tersesat. Kenapa saudara? Karena dia tidak bertahan kepada imannya. Iman apa Pak? Vision saudara. Kalau kamu tetap memandang ke depan itu visi di mana Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, kamu kuat. Maka itu dalam Kolose 3, tolong buka. Kolose 3 ayat pertama. Ayat ini kan sulit dimengerti toh saudara. Sulit dimengerti, tapi malam hari kita ngerti. Arahkan mata rohmu, anakmu, mantumu, cucumu kepada perkara di atas. Bisa ngerti? Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ada kata kalau, itu persyaratan. Kalau kamu dibangkit bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi roh nubuat itu, iman itu melihat Kristus ada di sana. Duduk di sebelah kanan Bapa. Jangan jadi Kristen mengarahkan anak saudara kepada hanya cita-cita dunia. Loh, mati saudara. Apalagi mereka berkata, enggak apa-apa nanti Tuhan Yesus tolong kamu mencapai cita-citamu. Loh, kok begitu? Masih bersama saya enggak? Keliru toh. Nanti Allah, Tuhan akan bantu kamu nak. Enggak usah khawatir. Mata anakmu hanya tertuju kepada dolar,
yang habis ini sudah tidak dipakai. Saudara, beberapa negara Asia udah mulai tidak mau tergantung dolar. Mereka sudah melek, saudara, karena selama ini dikuasai dolar. Dolar ini membuat gonjang-ganjing, saudara. Mereka enggak. Terjadi pada perdagangan luar negeri itu dengan mata uang lokal. Dan mereka menerima. Singapura, Indonesia, maybe Thailand juga. Beberapa negara loh, saudara. Siap-siap saja, saudara. Karena mereka sudah terlalu lama dikuasai oleh adidaya ini. Ini mempengaruhi sektor kehidupan semua, toh. Gara-gara dolar naik, semuanya naik. Nggak mau mereka sekarang. Nah, ini intermezzo aja dikit ya. Kita nggak bahas tentang hal ini. Tapi saudara, jangan anakmu hanya lihat dolar. Kamu tanggung jawab dan kamu berdosa, kamu akan bertanggung jawab terhadap nyawa anakmu. Karena saudara sudah melek. Loh, kalau orang tuanya belum melek, ya enggak apa-apa. Kalau saya dulu kok belum melek, papa mama saya enggak melek kok. Ya pasti dorong anaknya, ayo toh yang berhasil, jadi orang kaya toh. Kan gitu toh. Bisa bawa nama keluarga toh. Sekolah yang pinter, luar negeri toh. Kalau masih kurang luar angkasa. Ujung-ujungnya ya jual angkringan. Tapi omsetnya miliaran angkringannya. Loh, kok gak gadok sih? Nah, kamu sudah tak sekolahkan luar angkasa. Ya karena di angkasa itu enggak ada jualan, mah. Ternyata paling top angkringan di sana. Sepi. Banyak tuh orang Kristen yang salah. Kenapa bisa terjadi begitu, Bapak Ibu? Karena mereka tidak hidup dengan iman. Karena iman selama ini tidak pernah dibuka sebagai ramalan ke depan. Jadi arahkan hati saudara kepada ramalan ke depan, yaitu nubuatan, di mana Tuhan Yesus ada di sana. Itu ngelihat itu loh saudara. Makanya Kolose 3 ayat 1 ini sukar sekali loh saya jelaskan gimana. Ya baru malam hari ini buka. Sukar sekali saudara. Ini maksudnya gimana? Karena ayat 2-nya coba. Ayat 2-nya. Tolong. Pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Apa enggak lebih pusing? Lu enggak boleh mikir di bumi. Lah terus ini LPG habis loh Pak. Angel tau saudara. Oh saya ngerti. Arahkan hatimu kepada ramalan itu. Karena apa? Itu yang menyelamatkan kamu. Rahasianya saudara. Kalau saudara sudah melihat di sana. Pengharapanmu kau taruh di Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mati mendadak, selamat kamu. Karena Allah tidak pernah malu disebut Allah mereka. Dan Allah pasti menyediakan apa yang kau yakini. Yang ngerti tepuk tangan. Itu penting. Kasih tahu anak kita. Gitu. Karena tiba-tiba, minta maaf ya. Kecelakaan. Seperti yang anggota tempat kita ya. Saya sedih kehilangan 2 ekor domba. Sedih, saya betul-betul sedih loh. Saya baru ngerasakan kehilangan domba itu betul-betul. Selain juga Tante Lingmei juga, yo sedih saya, Mama Erlin. Itu dadak juga mamanya Erlin, Tante Lingmei itu, ya dadak semua. Wong baru ketemu kita, baru makan tahu lontong kok itu ya. Baru makan tahu lontong di sini. Bersyukur loh, bisa makan tahu lontong tapi. Dan terus berangkat. Haleluya. Karena gembala ya senang tahu lontong. Tadi saya lihat di YouTube. Saya istirahat bangun ngelihat, saya kan senang tahu lontong itu. Di YouTube itu, wah kok menarik. Di Sidoarjo saudara, ngotop saudara. Legend Sidoarjo. Iling Iwan aku ya. Wah kapan-kapan sama Iwan ini kesana aja ya. Wah bumbunya kewental ya saudara. Siapa di sini yang suka tahu telur? Angkat tangan. Oh, berarti Anda penghuni surga. Hampir semua ya. Suka ya. Tapi yang ada yang tidak suka terlalu kacang. Macam-macam ya. Tapi menarik sekali. Ya kembali lagi intermezzo itu. Jadi ini rahasia loh saudara. Visi ini rahasia. Jangan cuman ajarin orang Kristen iman. Ibu-ibu percaya ya sama Tuhan Yesus ya.
Tuhan Yesus siapa? Loh Tuhan Yesus itu menyelamatkan bla 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 bla. Oke, mau percaya Bu ya? Saya bimbing. Aku percaya, lalala, selesai. Tapi dia tidak punya ramalan. Dan banyak orang Kristen mau ngerisenkan orang, percuma lah saya bilang. Gak bisa kok ngerisenkan orang. Saya sudah keliling mana-mana saudara. Bahkan orang ini terima Tuhan Yesus dan mau dibaptis. Saya ajar di rumahnya. Di kampung daerah sana. Jauh saya tidak sebut. Bayangin saudara. Tapi akhirnya apa? Judi, mabuk, tetap ya. Untung belum saya baptis. Alkitab dia minta percaya, udah mau terima satu keluarga. Saya pikir Tuhan gak bisa ini main-main. Haleluya. Karena kalau dia tidak melek ya percuma. Kita jangan bangga. Oh dia sudah percaya Tuhan Yesus, saya talah. Wong temen Billy yang saiki ya nggak ada loh, ya toh. Kemarin telepon saya ya toh. Itu murid saya itu. Itu salah percayanya waktu itu ngapain baptis. Itu salah percaya itu dari awal. Karena percaya dia ikut Tuhan Yesus supaya sukses. Itu loh salahnya kemarin itu. Makanya dia mau saya baptis. Tapi ya tetap saya mau menjadi kakak. Ibaratnya kakak Roni yang tetap kami sahabat. Saya telepon. Dia tanya, dulu di Miramar saya baptis, saya kasih kaos. Bayangin saudara, hari ini maaf. Ya saya nggak mau berdebat soal ini. Saya sudah pindah. Oh ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa saya bilang. Masa gara-gara pindah kita musuhan? Enggak lah, saya mau tetap doakan. Kok bisa? Ya karena mereka enggak percaya. Gitu loh Bapak Ibu Saudara, bisa mengerti ya. Jadi iman itu apa? Lah kalau dia pingin sukses ikut Tuhan Yesus, enggak sukses-sukses, ya ditinggal. Makanya lah jangan beritakan Tuhan Yesus supaya orang itu kaya, sukses lah. Udahlah buang itu propaganda itu. Bujui. Nah, orang kalau bujui itu berdosa enggak? Apa sih Pak bujui? Menipu. Karena ajaran Tuhan Yesus enggak begitu. Katakan amin. Sebab Tuhan Yesus menerima saudara apa adanya kok, bukan ada apanya kok. Kan enggak dipilah-pilah, oh depositomu berapa? 1 miliar. Ya udah sini, percaya boleh dibaptis. Kamu apa? Kiri, enggak usah. Tahun depan sampai berhasil. Masa begitu? Bahkan saudara pelacur, maaf ya. Pelacur aja loh saudara. Tuhan enggak merhitungkan kok. Asal dia memang dipilih dan dia pasti bertobat orang yang dipilih. Amin. Dia terima kita, pembunuh diterima. Masa setelah ikut Tuhan Yesus kemudian mau mencari sesuatu. Pikirkan perkara di atas bukan yang di bumi. Jadi bukan yang di bumi. Terus gimana Pak? Arahkan hatimu kepada ramalan itu. Di mana hartamu, di situ hatimu. Hartamu di mana? Itu iman. Makanya Tuhan Yesus memperumpamakan bahwa iman itu seperti seorang menemukan harta karun. Siapa yang ketika saudara menemukan Tuhan Yesus dalam hidupmu? Tuhan Yesus adalah harta yang paling mahal di seluruh dunia, yang termahal, yang tidak ada yang menandingi, yang tidak ada yang bisa membeli. Dia lebih dari segalanya. Angkat tangan. Pasti kamu berubah. Kalau saudara tidak menjadikan dia harta, hatimu tidak di situ. Kamu bisa tukar. Ditukar apapun bisa. Makanya luar biasa saudara. Visi 2033 itu membuka mata saya semua. Ayat itu bisa muncul semua yang dimau Tuhan itu muncul. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Lah selama ini gimana Tuhan? Lah selama ini propaganda Kristus kok dipropaganda dengan kepentingan pendeta-pendeta, minta maaf, kepentingan pribadi kok. Tuhan Yesus yang dimanfaatkan kok. Ayat 3. Tolong pemusik ya. Sebab kamu telah apa? Mati. Dan hidupmu apa? Tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itulah. Kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah.
Jadi saudara harus punya namanya roh nubuatan bahwa saudara itu bersama Kristus di dalam Allah. Maka yang terjadi ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, dia datang, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Lihat saudara, janji Tuhan. Kepada siapa? Orang yang punya roh nubuat, dia ngelihat. Meskipun dia kerja, meskipun dia melakukan aktivitas, tapi roh nubuatan itu kuat. Tiba-tiba kecelakaan, jatuh, musibah, menempa dia. Allah bela dia. Yang dia lihat bukan masalah nasibmu, yang dia lihat imanmu. Makanya orang benar hidup dengan iman. Tuhan Yesus bertanya, apakah ada iman di bumi? Sebab yang Tuhan cari ketika orang mati, iman. Lah iman ini apa? Ramalan bahwa saudara percaya, sampai kapanpun aku akan bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau pegang itu. Oh, hidupmu dahsyat. Saudara lihat, kalau kamu nemu ini, ada orang-orang yang kasih hidup, tidak menikah, jadi pendeta total, mengabdi total. Ada saudara. Kenapa kekristenan sulit mencari ini? Karena kekristenan sudah hedonisme. Hedonisme itu harta. Saudara, saya kasih tahu. Ini yang jadi pergumulan saya. Kenapa di agama lain ada orang-orang muda, remaja-remaja, wanita. Mereka memberikan hidup. Tidak menikah. Remaja, mata saya sendiri ngelihat. Saya kagum. Saya lihat di YouTube ada prosesi yaitu pemotongan rambut. Dibersihkan saudara. Alis dibersihkan. Itu ada satu prosesi yang sangat sakral. Itu saya pelajari loh, saya lihat. Kok bisa Tuhan? Kok di Kristen kok sulit? Tidak nemu. Kok sulit toh Tuhan? Dan anehnya saudara ya. Ini kan mereka bukan pengikut Kristus toh. Tapi mereka mencari Tuhan yang mereka sebetulnya belum kenal. Tapi mereka percaya kepada Allah pencipta ini. Loh, alis itu dipotong, ya, dibersihkan. Coba saudara bersihkan alis saudara. Kan tertawa saudara mesti. Loh, betul loh, ini enggak guyonan loh. Loh, lucu loh. Digundul, alis dipotong. Saya melihat pakai putih-putih. Kok bisa cantik saudara ya? Aneh enggak? Saya bisa tertarik. Di situ saya kejar saudara. Makanya saya akan berdoa, Tuhan bangkitkan anak muda yang mau hidup selibat. Itu saya pernah ditegur, Pak Feby kalau doa kok begitu sih Pak. Lah anak muda kan enggak kawin nanti Pak. Loh, bisa ngerti sekarang saudara? Nangkep enggak kekristenan? Mereka ketakutan, Pak Feby jangan gitu toh. Nanti anak-anak kami kan enggak nikah. Padahal mereka enggak nikah untuk Tuhan loh. Siapa yang siap anaknya tidak nikah untuk Tuhan, angkat tangan. Loh, kenapa Anda tidak angkat tangan? Kenapa Anda tak takut? Karena Anda tidak sampai kepada hati Tuhan. Itu cek aja. Itu bukan Rasul Paulus berkata, bukan kita memaksa orang tidak menikah. Tidak. Tapi kalau tiba-tiba anak saudara datang, "Ma, aku mau hidup untuk Tuhan. Aku tidak menikah." Siap enggak? Bukan doakan anak saudara tidak menikah, bukan. Ada orang yang dipanggil menikah, tapi ada orang yang tidak menikah, ada. Ada karena seseorang, karena pelayanan tidak menikah. Ada, Tuhan Yesus kok yang ngajarin itu. Tapi kembali, kenapa ada banyak ribuan orang di Tibet, di Thailand, ribuan saudara berhidup. Kristen kok ribuan. Satuannya uang, minta ampun. Waduh saudara, ini panjang ya, saya ngomongnya panjang ya. Gimana, dikasih snack dulu? Karena sulit sekali saudara. Jadi gimana Tuhan Yesus mau ngomong sama gereja Tuhan hari ini? Halo?
Bisa ngerti saudara. Karena kamu tidak ngelihat. Saya dulu mau jadi pastor. Saya mau tidak nikah. Kok bisa? Saya ngomong sama mama saya. Karena saya setiap hari hampir. Saya kumpul dengan para pastor. Saya jadi pelayan altar. Tidak ada yang ngajarin saya. Papa mama saya bukan orang beragama. Tapi aneh saya dengan kembaran saya bisa jalan ke gereja yang dekat kami. Karena saya waktu itu tinggal di area Buah-Buahan, jadi ada gereja di sana. Dan saya masuk melayani di sana. Dan kami kumpul terus. Saya datang ke ruangan-ruangan, saya tahu. Hati saya mulai muncul. SMP itu. Aku pingin jadi pastor. Ngomong mama, ma aku enggak mau masuk SMP, seminari aja. Mama bilang apa? Bilang oh papa. Lah, zaman dulu kalau ngomong papa, udah mengkeret saudara. Kan gitu. Iya tak? Jadi mikir dua kali. Tapi itu ada rencana Tuhan saudara. Karena saya sudah ditetapkan untuk istri saya. Amin, amin. Dan dikariskan saudara. Nah kalau enggak kan ada beda rancangan juga. Maksud saya begini loh. Ada apa ini? Kenapa orang-orang di luar sana kok berlomba-lomba? Tapi kenyataan kita tidak itu. Karena waktu renungkan. Kita ketemu Kamis, saya akan khotbah, saya lanjutkan. God bless you all. Ayo bangkit berdiri, buka tangan, ucapkan syukur. Mari ucapkan syukur, ayo singer semuanya. Dunia ini bukan rumah kita, katakan amin. Mari arahkan hati kita, keluarga kita semua. Supaya kita punya vision. Kita punya penglihatan. Seperti Yusuf mendapat mimpi dan mengarahkan hidupnya kepada mimpi. Dan mimpi itu pasti terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia menepatinya, Dia Allah yang setia. Katakan amin. Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Sama-sama. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Katakan amin. Ku nanti datangnya harimu bila tiba saatnya. Ingatlah aku bahwa ku tinggal bersama. Ayo saudara naikkan pujian ini sebagai nubuatan. Amin. Terjadi dalam hidupmu. Yo, dunia ini
aku, aku tinggal bersamamu. Amin. Terjadi. Ini nubuatan kami. Terus ajar kami dengan firman-Mu, supaya kami mengerti hidup dengan iman. Dan kami bergerak pada visi 2033, 10 tahun ke depan kami melihat karya kemuliaan Bapa terjadi dalam hidup kami, terjadi dalam gereja-Mu, menjadi berkat bagi gereja-gereja semuanya, bahkan seluruh dunia. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa dan Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah menebus kami, yang berkorban bagi kami. Dan Allah Roh Kudus yang bekerja sore hari ini, memberi hikmat kepada hamba-Mu dan mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya yang sudah diberkati bersama katakan amin.